penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Dia, meninggikan namanya yang kudus. Kita mau satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan sikap kerendahan hati. Haleluya Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Urapanmu bagi kami Tuhan Yesus, jamahanmu bagi kami, lawatanmu bagi kami, penyertaanmu bagi kami. Kami datang di hadapanmu, kami rindu hadiratmu. Segala pekerjaan setan di jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami mau ikut patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang membakar kami, Roh Kudus yang membakar semangat kami, Roh Kudus yang membangkitkan semangat kami. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dalam cinta kasih-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami di tempat ini. Hadirat-Mu bagi kami. Lawatan-Mu bagi kami. Api kemuliaan-Mu menyala-nyala bagi kami di tempat ini. Terima kasih. Urapan baru-Mu bagi kami. Minyak kudus-Mu. Minyak kudus-Mu Kau pakai untuk mengurapi kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kembali katakan haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Rasakan hadiratnya. Sebab Engkau Imam besar agung. Haleluya. Ku sanjung ada bagi kami di Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Imam besar agung bagi kami. Ku sanjung api kemuliaan-Mu melingkupi kami. Kau lebih dari yang lain. Sanjung di tempat yang maha tinggi. Yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Lebih sempurna katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Bapak Theo berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu dan kami juga sudah menyembah-Mu. Sudah tiba saatnya Tuhan
Tuhan kami. Hari Bapa, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Shalom. 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 Oh. Apa? Haleluya. Saya percaya semuanya kita pasti ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Semua kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan dan semuanya kita ingin diberkati oleh Tuhan. Teristimewa di dalam rohani kita masing-masing. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Dari Keluaran pasalnya yang ke-20. Ada tadi pagi yang dengar khotbah di WA? Ada. Saya tidak tanya yang di pastori. Yang bukan tidur di pastori yang saya mau tanya. Ada yang dengar khotbah saya tadi pagi? Khotbah saya tadi pagi ini. Jadi saya akan ulang. Dan kiranya juga saudara yang ada di Facebook yang mengikuti ibadah live ini bisa mengikutinya. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga, satu ayat saja. Sudah dapat? Amin. Amin. Perjanjian lama kah perjanjian baru? Kenapa? Lama. Lengket. Betapa lama Lengket. Iya. Oke, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Haleluya. Ini A besar apa A kecil? A kecil. Kalau A kecil berarti menjadi Sembahan. Ya. Jadi ada 10 tulah yang diberikan Allah kepada orang Mesir. Karena mereka tegar tengkuk tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga ada 10 tulah dan tulah yang ke-10 sebentar. Anak sulung. Ya. Tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung, baik anak sulung manusia maupun seluruh ternak mereka. Barulah Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan Allah tahu kebutuhan mereka. Amin. Amin. Tuhan juga tahu kebutuhan saudara, Tuhan juga tahu kebutuhan saya. Tuhan juga tahu kebutuhan di dalam pelayanan. Ya. Tuhan juga tahu kebutuhan semua anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live ini. Nah, ketika mereka akan keluar dari Mesir, sesudah diperbudak atau sesudah dijajah selama berapa tahun? 400 tahun. Wow, lama sekali ya. 30. Iya, 430. Bukan 400 tahun. Oh iya. Oke, 430. Ini bukan waktu yang singkat kalau diperbudak, saudaraku. Kita saja kalau dipekerjakan di salah satu keluarga, kalau dipekerjakan dengan perilaku yang tidak baik dari keluarga, rasanya 1 bulan itu seperti 1 tahun. Apalagi ini ratusan tahun, saudaraku. Nah, lalu Tuhan mau memberi mereka upah dari mereka diperbudak selama ratusan tahun itu. Tuhan mau bangsa Israel itu keluar dari Mesir tidak dengan tangan kosong. Karena mereka membutuhkan makan, minum, pakaian dalam perjalanan. Lalu Tuhan mengizinkan mereka membawa harta benda. Di dalam ayatnya yang ke-36, Keluaran 12
Coba. Apa saja yang mereka bawa di sana? Keluaran 12 ayatnya yang ke-36 mulai dari ayat 35. Sudah? Ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi mereka keluar membawa harta kekayaan. Upah mereka selama ratusan tahun. Mereka bawa emas, mereka bawa perak, dan juga membawa kain-kain. Apakah itu kain selimut, apakah itu kain untuk dipakai, ya toh, untuk diganti dalam perjalanan itu. Nah, saudaraku, tetapi bangsa Israel menyalahgunakan berkat itu. Ada banyak anak-anak Tuhan menyalahgunakan berkat Tuhan. Ada yang memberhalakan berkat Tuhan. Ingat nggak peristiwa waktu di Marah, ketika Musa marah, dia pukul batu. Tuhan suruh untuk pukul batu itu sebetulnya bukan dengan tongkat, tapi dengan kayu. Kenapa bukan dengan tongkatnya itu? Padahal tongkat itu baru saja membelah laut. Berarti tongkatnya ajaib. Tapi Tuhan tidak suruh lagi pakai tongkat itu. Disuruhnya pakai kayu yang lain. Kenapa? Artinya adalah supaya tidak memberhalakan satu benda. Supaya tongkat itu tidak menjadi berhala. Artinya Tuhan bisa memakai apa saja. Tidak hanya satu, tidak hanya fokus kepada satu. Jadi Tuhan mau supaya tidak ada yang menjadi berhala dalam kehidupan ini. Tuhan mau memakai apa saja. Siapa yang gak mau melayani, Tuhan pakai yang lain. Amin. 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 Kira-kira seperti itu. Sering saya bilang sama Lita begini, Lita, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Yang walaupun nilai pas-pasan untuk main keyboard saya bisa, nilai pas-pasan main gitar saya bisa. Coba kalau saya nggak tahu gitar, nggak tahu keyboard, adalah jemaat yang tahu. Wih, berarti kan saya fokus sama dia, mendewakan dia. Saya mau bujuk-bujuk dia lah, ya toh saya mau rayu-rayu dia lah. Ayo sudah, kau ibadah sudah, kau pelayanan sudah. Dia kan pasti akan merasa, wah kalau nggak ada saya di sana, saya tidak akan jalan itu ibadah. Kan begitu toh? Nah ini sering terjadi. Bukan hanya tongkat itu saja yang menjadi berhala bagi Musa, makanya Tuhan suruh pakai kayu yang lain. Nah, harta yang disuruh Allah untuk dibawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu tidak bertahan lama di dalam tangan mereka. Dibikin jadi apa itu? Kita lihat di dalam Keluaran 32. Dibikin jadi apa oleh bangsa Israel itu? Emas, perak. Keluaran 32 sudah dapat? Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu,
anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Iya. Terlalu lama mereka menunggu Musa. Waktunya diundur-undur, waktunya diundur-undur. Dia yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, tapi sekarang ada di mana dia? Entahkah dia masih hidup? Entahkah dia sudah meninggal? Entahkah dia sudah pergi melarikan diri? Kami tidak tahu. Buatlah Tuhan bagi kami lembu tuangan, patung yang dipahat. Mereka memaksa Harun. Siapa Harun ini? Kakaknya Musa, yang menjadi ajudannya Musa, tangan kanannya Musa, orang kepercayaannya Musa. Akhirnya apa? Ya sudah, mari tanggalkan semua perhiasan yang kau bawa dari Mesir. Tanggalkan semua kekayaan itu. Tanggalkan semua. Lalu dilebur. Lalu bikinlah patung anak lembu. Itulah yang mereka sembah-sembah. Jadi harta yang dibawa mereka jadikan dewa sesembahan. Ya, harta yang mereka bawa itu mereka jadikan Tuhan mereka. Mereka dewakan. Jadi saudaraku, harta atau emas bisa menjadi hamba yang berguna. Saya ulang, emas atau harta bisa menjadi hamba yang berguna bagi kita kalau kita yang mengendalikan dia. Tapi kalau kita terpikat olehnya, kita terikat olehnya, maka dia menjadi tuan yang jahat bagi kita. Ngerti? Ngerti. Kalau kita yang memang orang asing di bumi ini, kita penduduk asing, penduduk pendatang di bumi ini ya. Sama-sama pendatang kita, amin. 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 Coba lihat kiri kanan. Sama-sama pendatang kita. Iya, Coba bilang. sama-sama pendatang. Sama-sama pendatang kita. Iya. pendatang kita. Sudah, amin. Amin. Jelas sekali, kita buka ayatnya. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11. Dapat? Amin. Baca yang kuat. Ibrani 11 ayat 13. 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Iya. Iya. Jadi kita orang asing, pendatang di bumi ini. Jadi sebagai orang asing, sebagai pendatang di bumi ini, jangan pernah terpikat. Kalau kita sudah terpikat dengan kekayaan dunia ini, maka kita menjadi terikat sehingga emas ataupun harta itu menjadi tuan yang Hamba yang jahat. Tapi kalau kita tidak terpikat, kita tidak terikat, maka harta itu menjadi hamba yang berguna. Jangan pernah terpikat dengan keindahan dunia ini, sehingga ingin menikmatinya. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Liburan ke sana. Liburan kita ke sana yuk. Sehingga harta yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, hanya kita pergunakan untuk kesenangan kita pribadi. Sah-sah saja, boleh kita pergunakan, tidak salah. Asalkan pergunakan untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. ingat. Beda kebutuhan, beda keinginan. Ingat.
Keinginan ini bukan kebutuhan, tapi kebutuhan itu sudah pasti menjadi keinginan dari Tuhan. Menikmati kesenangan dunia ini. Kita kan sudah capek setiap hari dari Senin ketemu hari Jumat. Kita kerja capek. Jadi baru hari Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu itu kita pergi jalan-jalan sudah refreshing. Sehingga setiap hari Sabtu pergi rekreasi ke sana, Minggu ke sana, ketemu lagi besoknya, hari Sabtu ke sana, Minggu terus seperti itu. Jadi liburan terus. Akhirnya untuk Tuhan tidak ada. Betul itu. Kenapa? Sebentar sudah terbang ke sana. Sampai jadwal untuk dia tugas pelayanan pun tidak dikerjakan. Nggak usah tugas pelayanan. Sudah tahu waktu hari Rabu jam doa. Kalau saya dulu ya, ini saya jemaat dulu, belum saya pelayanan. Saya sudah tahu setiap jam-jam ibadah di gereja itu. Mau itu ibadah pemuda, mau itu ibadah keluarga, mau itu ibadah doa setiap hari Sabtu. Kalau sudah jam-jamnya, walaupun saya masih jemaat ketika itu, jemaat biasa, saya hadir. Saya hadir. Yang walaupun katanya ada pesta di sana, ada teman ajak mau berenang di sana, ayo kita berenang yuk. Karena di Jakarta itu kan, ya namanya juga Jakarta segala macam hiburan ada di sana. Saya katakan tidak. Keinginan daging. Kami ada doa hari Sabtu. Tidak, kami ada pemuda hari Sabtu, hari Jumat. Kami ada ini. Saya tidak pergi. Karena apa? Berguna, sangat berguna. Keselamatan itu, firman Allah itu, persekutuan dengan Tuhan itu sangat berguna. Jadi jangan pernah terpikat dengan keindahan dunia ini. Jangan pergunakan harta dari Tuhan itu menjadi dewa sesembahan kita. Kalau sudah mendewakan harta, sama seperti bangsa Israel ini tadi, kekayaan yang diberikan oleh Tuhan dijadikan berhala. Jadi harta kekayaan itu jangan dijadikan berhala. Kalau sampai dijadikan berhala, maka kita akan jauh dari Tuhan. Sehingga yang ada dalam otak kita ini mengumpulkan harta, kumpulkan harta. Seperti tadi pagi ada berita di televisi, ini di Jawa ini kejadiannya, di Jawa kah, di Jombang kah, di manakah? Apakah memang itu orang terganggu jiwanya kah, atau memang ada niat yang lain kah? Kita tidak tahu. Ada orang yang meninggal lalu dikuburkan. 8 jam kemudian pria ini gali kuburan itu. Dia ditangkap polisi, dia dibawa ke kantor polisi, ditanyain, kenapa itu kau gali? Itu kan udah dikuburkan, udah 8 jam yang lalu dikuburkan itu. Baru kenapa kau gali kembali? Iya, saya hanya mau pengen melihat apa di dalam. Ya mayat lah di dalam. Betul, ada emas di dalam tuh. Jawabannya kan aneh. Kenapa kau gali kuburan itu? Ini baru 8 jam loh. Kenapa kau gali kuburan itu? Iya, saya mau pengen melihat apa di dalam. Ya udah jelas mayat. Kita tidak tahu tujuan dia menggali itu apa. Apakah memang dia terganggu jiwanya, atau memang ada sesuatu? Nah, apa yang menjadi berhala dalam hidup kita ini? Apa yang menjadi tuan yang kejam dalam hidup kita ini? Ya, barang apa yang menjadi tuan yang kejam, yang mengendalikan kita? Bukan kita yang mengendalikan dia, tapi dia yang mengendalikan hidup kita ini. Sama seperti bangsa Israel ini. Nggak sabar mereka menunggu Musa. Sementara Musa sedang berkomunikasi dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nggak turun-turun. Karena ada banyak yang dia bicarakan dengan Tuhan tentang bangsa Israel yang degil ini. Nggak sabar dia. Akhirnya udah, kesenangan dunia lah yang dikerjakan. Buatlah itu patung berhala. Apa menjadi berhala bagi kita? Benda-benda apa
yang mengendalikan hidup kita ini. Ya, adakah waktu yang mengendalikan kita? Selalu aduh tidak ada waktu. Berarti waktu yang sudah menguat atau mengendalikan. Yang sebaiknya siapa yang mengendalikan waktu? Kita. Mau ditambah pun waktunya 1 hari 26 jam, tetap tidak akan bisa. Ada banyak orang bilang begini, aduh terlalu banyak saya punya masalah Ibu Pendeta, sehingga tidak ada waktu saya untuk berdoa, tidak bisa fokus. Saya bilang, justru semakin kau banyak punya masalah, harus semakin banyak datang kepada Tuhan. Semakin banyak punya pekerjaan, semakin banyak kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Supaya ada kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak ini. Karena bukan kuat dan gagah kita. Amin. Amin. Hanya batuk-batuk aja sedikit lagi, udah aduh sakit dadaku, nggak bisa lagi ku kerjakan ini. Masuk rumah sakit lah. Jadi supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat, supaya bisa kita kerjakan pekerjaan yang menumpuk, semakin kita banyak mencari Tuhan. Jangan garuk kepala, sadar. Kadangkala ada bagusnya juga sih jaringan internet ini hilang-hilang. Supaya duduk di kaki Tuhan. Betul itu. Ini duduk berdua dengan HP, coba. Duduk berdua dengan Tuhan itu indah. Ini duduk berdua dengan HP. Terakhirnya nanti seperti orang yang agak-agak lari sekamar, ketawa sendiri. Senyum lagi. Lah, kalau hanya senyumnya masih enak. Lah ini sampai terbahak-bahak, ketawa. Orang yang ngeliat kan, ini orang kenapa ya? Setawan. Sampai banting meja saking lucunya. Ya Tuhan. Duduk berdua dengan Tuhan itu indah. Betul. Daripada duduk berdua dengan HP. Duduk berdua dengan HP rada-rada gila. Duduk berdua dengan Tuhan normal. Dan banyak yang kita dapatkan dari Dia. RSJ. Amin. 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 Pergunakan berkat dari Tuhan itu. Pagi dapat. Ya, pergunakan berkat dari Tuhan itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Keinginan beda dengan Kebutuhan. Ingat itu. lagi perempuan-perempuan ini. Bukan kebutuhannya. Tujuannya nanti dari rumah mau beli rok. Sampai di tempat muncul keinginan yang lain. Keinginan ini, keinginan. Sehingga rok tak tinggal keinginan. Padahal keinginan itu tidak dipakai. Dibeli semua tapi gak dipakai. Yang kebutuhan gak dibeli. Aduh, uang setidaknya. Akhirnya terbuang-buang lah ya. Dibeli tadi keinginan itu. Pernah begitu? Atau sampai hari ini masih seperti itu? Sudah. Masih. Iya. Masih. Jangan bilang tidak. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi. Tidak sudah anak. Bayangkan ini. Mulai dari dibeli itu sepatu sampai rusak tak pernah dipakai. Bayangkan. Karena apa? Karena bukan kebutuhan. Karena keinginan. Dia ingin beli, bagus loh sepatu ini. Muncul keinginan, beli. Mulai dari dibeli sampai rusak, nggak pernah dipakai. Rusak karena kena air hujan. Bang sana bang sini. Iya, terbuang semua sudah. Jadi bertobat. Cita-cita. Cita-cita apa? Jadi Jadi mari, apa yang menjadi kebutuhan kita? Itulah yang utamakan. Pergunakanlah berkat dari Tuhan itu sebaik mungkin. Jangan pernah terpikat dengan kekayaan dunia ini. Jangan pernah terpikat dengan keindahan dunia ini.
tapi terpikat dan terikatlah kepada Kristus. Saya mau bilang, ketika kita terpikat dan terikat dengan kesenangan keindahan dunia, maka itu peluang besar untuk kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita terpikat dan terikat kepada Tuhan, kita tidak akan terjerumus dan tidak akan terpengaruh masuk dalam dosa. Amin. Maka dari itu, biar kita terpikat dan terikat kepada Kristus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup dalam kehendak-Mu.
menyembahmu dan meninggikan namamu. Engkaulah keselamatanku, Yesus, Engkaulah satunya. Engkaulah keselamatanku, Yesus, Engkaulah satunya. Yeshua, Hamasea, Kau Tuhan, ya Kau Tuhan. Yeshua, Hamasea, Kau Tuhan, ya Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mama Theo berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menaikkan topik-topik doa kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk dana pembangunan beserta dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Dan terus tingkap-tingkap di langit, pintu-pintu berkat di surga itu terbuka. Sehingga berkat-berkat Allah itu terus mengalir sampai selesai pembangunan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
bagimu. Kami percaya Tinggal di Tuhan langit Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. terbuka selebar-lebar Berikan yang terbaik bagi pelayanan di tempat sehingga berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat, dan ke dalam mengalir bagi kami. Agar Engkau terus Kekayaan memberkati bangsa-bangsa, membangun kekayaan gereja ini. kekayaan laut, Apapun yang Engkau yang punya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan menyediakan semua baik itu bahan-bahan bangunan, baik Engkau menyediakan apa yang baik tidak itu pernah cicilan tanah gereja. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan itu sehingga ada yang akan uang yang dipakai untuk membayar memberikan yang terbaik, bahkan juga untuk memberkati bahan-bahan mengalirkan berkat bagi kami di tempat ini. Sehingga apapun yang kami butuh, apapun yang kami bayar, Engkau Tuhan selalu menyiapkan apapun yang menjadi kerinduan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Pertolongan Tuhan itu tepat ketika kami segala roh paling kikir kami ikat patahkan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan engkau yang tinggalkan pelayanan ini, tinggalkan pembangunan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Allah terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah dari itu, mengalir dan mengalir bagi kami di tempat sesuai ini. dengan Terima kasih Bapa yang baik, Terima kasih, semua Tuhan, Tuhan yang terima bekerja, biarlah terus percaya Engkau terus memberkati Engkau orang-orang memberkati mereka. Telah Malaikat Allah yang menggali dan membentengi siapapun darah itu membalas mereka. Semua orang-orang yang begitu setia menolong kami selama ini lewat dana-dana yang mereka berikan, bahkan juga doa-doa mereka. Mari Tuhan, siapapun mereka yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, biarlah Engkau memberkati mereka Bapa. Semua Tuhan, siapapun yang mendukung kami selama ini, bahkan yayasan yang mendukung kami, orang-orang yang tidak kami kenal mendukung kami, arahkan tanganmu untuk memberkati mereka di segala aktivitas pekerjaannya. Kau memberkati Bapa, menyertamu perlindunganmu, berkatmu berkelimpahan bagi mereka semua, bahkan kesehatan mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Tuhan izinkan kita membangun gereja yang besar, maka Tuhan juga akan membawa jiwa-jiwa baru. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata, apabila nama-Mu ditinggikan setinggi-tingginya dari muka bumi ini, Aku akan menarik banyak jiwa datang kepadaku, itu janji kebenaran firman-Mu. Dari tempat ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Jiwa itu berdatang Maka mendapat tempat baru, jiwa-jiwa baru dari berbagai suku bangsa. Engkau bawa datang datang mengenalkan Engkau sampai ke Bangkok percaya penuh dengan orang-orang yang ada di lingkungan, orang-orang yang mau karena mereka tidak hanya berdiri, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau mereka melayani Tuhan. mereka Bawa datang beribadah di untuk tempat datang ini. beribadah Dari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Agarkan hati mereka baik di doa baru bangkar Terima semangat kasih Bapak yang sekitarnya. baik. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengarahkan mereka untuk datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sehingga Haleluya, banyak Tuhan jiwa yang datang Haleluya. mencari. Haleluya, Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu di dalam doa kami pada Amin, amin, amin. malam hari ini. Dan Engkau memberkati semua para hamba-hamba Tuhan yang Amin, melayani. amin, amin, amin. Mulai dari gembala, semua majelis, bahkan semua yang sudah ikut di dalam pelayanan, bahkan semua jemaat. Diberkati Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa. Amin, amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami percaya Engkau telah mendengar seluruh doa kami dan Engkau telah menjawabnya dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami akan mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus Engkau memberkati, dan ketika jemaat-Mu akan pulang, Kau tibakan di rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima segala berkat berkelimpahan kekayaan keberhasilan, kesehatan umur panjang itu menjadi milik kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kumpulkan persembahan.
Shalom